Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilmi Amalia, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video ini, saya akan membahas terkait pengelolaan barang milik negara di perguruan tinggi. Tahukah teman-teman bahwa pengelolaan barang milik negara di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung operasional kampus, terutama untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Aset seperti gedung, peralatan laboratorium, dan kendaraan operasional adalah elemen vital yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Namun, seringkali pengelolaan barang milik negara menghadapi tantangan berupa pencatatan yang tidak lengkap, pemanfaatan yang rendah, hingga kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan. Nah, di sini kita akan melihat yang pertama, apa saja sih jenis-jenis barang milik negara di perguruan tinggi. Nah, barang milik negara yang dikelola oleh perguruan tinggi itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya. Secara umum, jenis barang milik negara di perguruan tinggi itu meliputi yang pertama, barang milik negara yang tak bergerak. Nah, di sini ada gedung dan tanah, di mana gedung ini merupakan fasilitas seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang kantor, dan ruang pertemuan. Gedung-gedung ini sangat penting untuk menunjang kegiatan akademik, administratif, serta penelitian di perguruan tinggi. Kemudian tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung atau fasilitas lain, serta tanah yang tidak digunakan tetapi masih tercatat sebagai barang milik negara. Yang kedua, barang milik negara bergerak, di mana ini mencakup peralatan dan mesin, kendaraan, dan perabotan. Di mana peralatan dan mesin ini seperti alat-alat laboratorium, perangkat komputer, mesin cetak, alat penelitian, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan akademik dan operasional. Kemudian kendaraan ini kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan kampus seperti transformasi dosen, mahasiswa, atau pengangkutan barang. Kemudian perabotan, di mana ini mencakup meja, kursi, lemari, dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam kegiatan belajar, mengajar, dan kegiatan administratif. Kemudian yang ketiga adalah barang milik negara lainnya, di mana ini mencakup hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, dan lisensi yang dimiliki oleh perguruan tinggi dari hasil riset atau karya ilmiah. Kemudian aset digital, di mana ini mencakup perangkat lunak dan aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasional akademik dan administratif seperti software akademik ataupun aplikasi sistem informasi. Nah, setelah kita lihat jenis-jenis barang milik negara, kemudian kita lihat langkah-langkah pengelolaan barang milik negara. Yang pertama, inventarisasi dan digitalisasi, di mana inventarisasi barang milik negara adalah langkah awal untuk memastikan bahwa setiap aset itu tercatat dengan baik. Menggunakan sistem digital seperti SIMAK BMN memungkinkan data aset itu dikelola secara akurat dan transparan. Nah, setiap barang itu diberi kode unik untuk memudahkan pelacakan. Contohnya, seperti seorang pengelola barang milik negara mencatat bahwa beberapa peralatan laboratorium mahal tidak digunakan karena lupa terdaftar sebagai aset. Nah, setelah dilakukan audit aset dan diterapkan sistem digital, barang tersebut kini digunakan kembali untuk mendukung kegiatan riset. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan aset. Barang milik negara yang tidak digunakan maksimal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang menghasilkan nilai tambah. Contohnya, seperti gedung serbaguna dapat disewakan untuk kegiatan komunitas, sementara kendaraan operasional diatur penggunaannya dengan sistem peminjaman berbasis aplikasi. Nah, contoh lainnya seperti kelas kosong di akhir pekan itu digunakan untuk pelatihan profesional masyarakat lokal, sementara seperti kendaraan kampus diprioritaskan untuk kegiatan yang melibatkan dosen tamu. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan terjadwal. Pemeliharaan barang milik negara perlu dilakukan secara rutin
untuk memastikan aset tetap berfungsi optimal. Teknologi seperti predictive maintenance itu dapat membantu mendeteksi kerusakan sebelum terjadi. Contohnya, seperti sebuah kampus memasang alat sensor pada pendingin udara di ruang laboratorium. Nah, jika suhunya terlalu tinggi atau mesin bekerja tidak normal, teknisi segera mendapatkan notifikasi dan melakukan perbaikan sebelum alat itu benar-benar rusak. Nah, kemudian penghapusan dan pelelangan barang tidak layak. Nah, barang yang tidak layak itu dapat digunakan seperti komputer lama atau kendaraan tua, itu dapat dihapus melalui mekanisme pelelangan atau hibah sesuai aturan pemerintah. Contohnya seperti komputer yang tidak mendukung pembelajaran modern itu diberikan kepada sekolah-sekolah kecil untuk membantu digitalisasi pendidikan dasar mereka. Nah, kendaraan lama misalnya itu dilelang dan hasilnya digunakan untuk membeli kendaraan baru yang lebih hemat bahan bakar. Nah, itu merupakan 4 langkah-langkah dalam pengelolaan barang milik negara. Kemudian kita lihat apa saja sih tantangan pengelolaan barang milik negara ini. Nah, yang pertama itu ada pada keterbatasan sumber daya. Kenapa demikian? Pengelolaan barang milik negara itu membutuhkan tenaga ahli dan anggaran khusus yang terkadang sulit dipenuhi oleh lembaga pendidikan kecil. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu pelatihan staf tentang manajemen aset dan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk pemeliharaan alat. Nah, yang kedua, barang idle tidak digunakan. Nah, barang yang terbengkalai karena tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, solusinya bagaimana? Itu solusinya evaluasi aset secara rutin untuk memutuskan apakah barang tersebut dapat dioptimalkan atau dihibah atau dilelang. Begitu. Kemudian yang ketiga, kerusakan akibat pemeliharaan minim. Nah, pemeliharaan itu sering kali hanya dilakukan ketika barang itu sudah rusak berat. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu menyusun jadwal pemeliharaan yang terintegrasi dengan aplikasi manajemen aset. Dalam artian, jangan dilakukan pemeliharaannya itu sebelum barang tersebut sudah rusak berat. Nah, kemudian kita lihat apa saja sih dampak positif dari pengelolaan barang milik negara yang baik. Nah, yang pertama dampaknya yaitu efisiensi operasional. Nah, aset yang dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal itu dapat mengurangi pengeluaran dan peningkatan produktivitas. Contohnya seperti mesin laboratorium yang dirawat dengan baik tidak memerlukan penggantian dini, sehingga biaya itu dapat dihemat. Kemudian, pendapatan tambahan seperti barang yang tidak digunakan itu dapat menghasilkan pendapatan melalui penyewaan atau pelelangan. Contohnya seperti gedung kosong itu dapat disewakan untuk acara luar, sehingga dana yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk perbaikan fasilitas. Nah, kemudian yang ketiga, akuntabilitas tinggi. Sistem yang transparan itu menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset perguruan tinggi. Contohnya seperti laporan aset tahunan yang diaudit untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang pengelolaan barang milik negara. Nah, itu merupakan 3 dampak positif dari pengelolaan barang milik negara yang baik. Nah, itulah teman-teman pembahasan terkait pengelolaan barang milik negara di perguruan tinggi, meliputi jenis-jenis, langkah-langkah, tantangan, dan dampak positif pengelolaan barang milik negara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.